Pak Reza Eko Sulistyo yang sudah hadir di hadapan kita, pemuda Indonesia yang berprestasi berhasil menancapkan merah putih di Gunung Kilimanjaro yang katanya ketinggiannya mencapai 5.000. Kita langsung saja nih. Dengan Pak Eko, dengan peralatan yang hanya kita melihatnya seperti ini ya, hanya seperti ini mencapai 5.000 meter. Bagaimana sih pengalamannya? Ya kalau peralatan sebenarnya lebih dari ini, karena kita dalam pendakian aja kita pakai porter 19 orang. 19 orang. 19 orang, satu orang 35 kilo. Satu porter. Oke. Kalikan 19 plus guide-nya 3. Total ketinggian kurang lebih 5.800. 5.890-an. 5.890-an. 5.800. Dengan suhu 15 derajat kurang lebih. Suhu ekstrimnya bisa sampai minus 21. Minus 21. Minus 21. Pada saat itu kabarnya Pak Eko pada saat menanjak sempat mengalami pusing, mual, bahkan sempat mengalami halusinasi. Iya. Bagaimana pengalamannya, mungkin bisa diceritakan pada saat pendakian menancapkan sangsaka merah putih di sana? Jadi memang pendakian Kilimanjaro itu kan jalurnya jalur panjang ya. Kalau kita pendakian, kalau ibaratnya kalau kita ke Papua, Kartens Piramid atau Jaya Wijaya, jalurnya pendek tapi dia manjat. Kalau ini jalurnya trekking tapi panjang. Nah, pendakian panjang kita dari awal oleh guide disarankan untuk slowly atau pole-pole kalau bahasa sana, bahasa Swahili, pelan-pelan. Jadi nggak boleh tuh naik Kilimanjaro tuh sambil berlari atau cepat. Itu pasti dia akan altitude sickness. Saya sempat merasakan halusinasi dan altitude sickness itu di ketinggian 5.300 kurang lebih. Sedikit lagi mencapai titik puncak begitu ya Pak Eko? Jadi guide selalu ngingetin, kamu harus sadar, kamu harus sadar. Jadi saya tuh di situ ketemu saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Seperti yang satu ini ya Pak, seperti ini lagi posisi di pos salah satu tempat di camp-camp apa namanya kita tempat. Nah itu kan bisa dilihat ya, jalan tuh begitu pelan-pelan sekali, nggak boleh jalan cepat. Jadi kaki tuh hanya ketemu kaki. Kita ngecamp di setiap hari kita ngecamp. Jadi kita start jam 8 sudah bangun. Terus nah itu jalannya cuma segitu aja, pelan-pelan. Ini ketinggian berapa? Ini udah ketinggian 5.000. 5.000? Iya, 5.000. Nah, Pak Eko, kabarnya dari 15.000 pendaki hanya 40% diantaranya yang berhasil untuk mencapai titik 5.800-an di sana untuk menancapkan. Ya, itu kan data dari sana per tahun ya. Jadi memang waktu saya pendakian pas summit attack kurang lebih kita jam 10 malam dibangunkan, kurang lebih kita sampai puncak pukul 7.45. Itu pada saat kita mencapai titik-titik puncak ketika sekitar 5.200, 5.300, itu banyak pukul 2, pukul 3 dini hari deh. Itu banyak pendaki yang dievakuasi turun. Saya langsung agak down gitu ya. Dalam pikiran saya, mereka dari Taiwan, Korea, dari apa namanya, dari Amerika juga ada 2 orang turun, dari UK juga ada. Saya dalam pikiran saya, waduh mereka aja turun. Tapi saya pikir, udahlah saya berusaha pelan-pelan aja, yang penting akhirnya saya lihat mereka turun dan di jalur itu juga banyak ini batu nisan, apa namanya, memoriam, ya bekas orang-orang yang. Sebenarnya apa sih yang membuat Pak Eko mau rela untuk, padahal banyak rekan-rekan Pak Eko yang memilih untuk turun demi keselamatan, demi melanjutkan perjalanan, demi menancapkan bendera merah putih di sana? Saya jalan sudah jauh-jauh ya dari Indonesia, terus dengan susah payah menuju KBRI Nairobi untuk bergabung dengan teman-teman Nairobi, teman-teman di KBRI Nairobi maksud saya. Ya masa sih dengan biaya yang cukup besar, dengan ya macam-macam lah ya, udah susah lah ibaratnya. Kalau saya berpikir turun, waduh ini sayang momen Agustus. Indonesia ulang tahun 71, Pramuka ulang tahun yang ke-55 tahun. Saya pikir saya asal sabar, tetap bergerak. Kata guide saya, you keep moving, jangan pernah diam. Karena itu kalau kita diam, Mas, tangan tuh freeze, apa namanya, beku. Udah bukan dingin lagi, beku. Nah, kebetulan di tim saya ada dokter dari Thailand. Dia udah halusinasi di ketinggian 5.200.
terus akhirnya dia diputuskan turun, itu kita satu tim nangis. Padahal kita nggak satu negara sama dia, tapi kita satu tim. Dia dengan terpaksa diturunkan karena dia sudah mulai ngelantur. Dia bilang jalan sama piaraannya dia bilang sama kucingnya dia, sama anjingnya dia. Dia sudah di depan rumah, dia udah, wah ini udah ngelantur, langsung diturunin akhirnya. Iya. Nah, tapi disitu mungkin saya ngelihat Pak Eko ini motivasinya begitu besar ya. Tadi ngelihat ada dari Taiwan turun. Ya, tapi betul. apa sih sebenarnya yang membuat Pak Eko ada motivasi yang terbesar apa? Mungkin ingin mencapai apa di titik motivasi puncak? yang paling besar bagi saya yaitu saya nggak ada bagi pendaki yang lain. Saya yakin motivasinya mengibarkan bendera negaranya dan bendera. Saya dalam hal ini pramuka ya. Saya pikir pramuka belum pernah ke sana. Pramuka harus sampai pada puncaknya. Terus sekaligus ulang tahun HUT RI, apapun yang terjadi saya lakukan aja. Iya. Pada sampai di titik ketinggian 5.800-an, Iya. berapa banyak sisa para pendaki yang mampu akhirnya untuk menancapkan bendera kebanggaan mereka masing-masing? Saya lihat nggak begitu banyak ya, jadi kita antrian di titik puncak untuk dokumentasi itu nggak begitu banyak. Jadi setelah saya itu nggak sampai 20. Tidak sampai 20 orang. Di luar guide ya, di luar Ya. guide. Kalau guide kan orang situ ya jelas. Itu nggak sampai 20. Saya lihat ada juga dari awal sama-sama saya ada 5 orang dari Amerika, dia satu keluarga, bapak ibu sama anaknya, dia gagal, dia cuma sampai ketinggian 5.000 juga dia turun. Nah, ketika pas menancapkan merah putih di puncak, bagaimana Pak Eko perasaannya? Sebenarnya luar biasa ya, jadi saya di awal sama teman-teman KBRI yang berhasil naik, satu orang tuh Mas Adit namanya dari KBRI, kita udah berencana untuk menyanyikan Indonesia Raya. Oke. Menyanyikan Indonesia Raya dan menancapkan bendera merah putih menjadi salah satu kebanggaan yang ditorehkan oleh Pak Eko dan juga teman-teman Dari KBRI. di Gunung Kilimanjaro. Ini juga menjadi salah satu kebanggaan kita, di mana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun sudah mulai berlangsung di Istana Merdeka. Kita bisa lihat bersama Pak Eko dan juga Lovi serta pemirsa di rumah. Sejumlah menteri juga telah hadir untuk memperingati Ya, ini kemerdekaan Republik ada Indonesia. Menpora kita, Pak Imam Nahrawi Imam Nahrawi yang sudah hadir beserta istri.